Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali perenungan pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas limpahan kasih karunia yang Engkau senantiasa kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu ya Tuhan, celikkanlah hati dan pikiran kami, agar kami mau merendahkan hati kami untuk mau dinasehati dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu bersabdalah Engkau ya Allah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nats firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Adapun tema perenungan kita adalah bagian untuk pelayan Tuhan dari persembahan keselamatan. Mengenai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat pasal 7 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36 ini, ada dua poin penting yang dibahas oleh firman Tuhan ini. Poin yang pertama mengulas tentang peraturan-peraturan dalam mempersembahkan korban keselamatan itu. Dapat kita perhatikan di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sedangkan untuk poin yang kedua yang dibahas oleh firman Tuhan ini, yaitu mengenai Allah menegaskan kembali tentang hak imam dalam persembahan korban keselamatan yang dibawa oleh umat, yaitu dapat kita perhatikan dijelaskan di ayat ke-31 sampai ayat yang ke-36. Mengenai poin pertama tentang peraturan dalam mempersembahkan korban keselamatan kepada Allah ini, Allah menginginkan agar umat harus membawa korban dengan tangan mereka sendiri. Dan dalam hal ini juga Allah menginginkan agar persembahan baik itu berupa lemak agar dipersembahkan ataupun dibawa umat kepada Allah, karena lemak adalah bagian terbaik dari milik Tuhan. Namun hal ini jangan kita tafsirkan dengan keliru, bahwa sesungguhnya Allah hanya ingin persembahan atau yang berwujud atau kelihatan fisiknya yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi justru Allah menginginkan bahwa sikap hati kita yang senantiasa tetap terarah dan mau taat kepada setiap perintah-perintahnya. Sedangkan untuk poin yang kedua, yaitu Allah menegaskan kembali tentang hak imam. Ini merupakan hal yang istimewa kalau diperhatikan. Tetapi kalau kita mau mengingat perlakuan ataupun perhatian Tuhan kepada para imam ini bukan hanya sekedar untuk mengistimewakan para imam, tetapi kalau kita perhatikan di Bilangan 18 ayat yang ke-20, maka para imam yang asalnya adalah suku Lewi, mereka tidak diberi jatah tanah perjanjian. Allah adalah warisan mereka, dan mereka akan dicukupi kebutuhannya melalui persembahan dan pemberian umat-umat Allah. Untuk itu, Paulus juga menambahkan di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 bahwa
Tuhan juga telah memerintahkan agar setiap orang yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil itu sendiri. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita kembali diingatkan bagaimana kita telah memperhatikan para pelayan-pelayan Tuhan di sekitar kita. Apakah kita hanya sibuk memperhatikan diri kita, tetapi kita tidak memperhatikan kesejahteraan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat kita? Semua yang kita berikan tidaklah harus berwujud fisik, tetapi kita dapat memberikan dukungan melalui doa ataupun dana maupun daya, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan perhatian kepada para pelayan Tuhan. Karena firman Tuhan juga pada saat ini sudah mengingatkan kita betapa mereka juga mendapatkan bagian itu karena memang sudah menjadi ketetapan turun-temurun seperti yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa di ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Berbahagialah kami yang senantiasa tetap setia untuk mendengarkan dan juga merenungkan serta rindu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin.